Baik penonton setia di seputar Kita News Channel dimanapun Anda berada. Berita kita kali ini datang dari Tanah Toraja, di mana Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini bersama rombongan, tiba di Dusun Palangka Kelurahan Manggau Tanah Toraja, pada Rabu 17 April 2024, untuk memberikan santunan kepada warga yang tertimpa musibah bencana alam longsor. Diketahui bahwa kejadian longsor pada 13 April lalu, menelan korban jiwa sebanyak 20 orang dan 3 orang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat. Saat diwawancarai di lokasi tersebut, Risma hari ini mengatakan, meninggal santunan. Nanti kalau ada yang luka, kita juga akan bantu untuk mereka santunan untuk luka. Nah, yang berikutnya, yang pasti karena di Permensosnya ada, kalau mereka terkena bencana, maka kita akan langsung berikan bantuan sosial kepada mereka. Jadi nanti data ini kita kumpulkan, insya Allah bulan ini saya bisa keluarkan bantuan sosial untuk mereka dan keluarga. Saya pengalaman di beberapa di wilayah Sulawesi ini, memang harus ada treatment khusus karena jalannya rata-rata dia kecil, kemudian lahannya perbukitan. Nah, karena itu harus buat treatment khusus, terutama saya sedang menyiapkan sekarang itu buffer stock, itu tidak harus di Pemda, pemerintah daerah. Karena lihat lokasi ini, jadi pengalaman saya awal jadi menteri, lihat lokasi ada di Luwu itu, maka nggak bisa kalau hanya buffer stock dari Pemda, kalau lokasinya di Pemda, karena begitu dia tertutup longsor maka akses itu terputus. Nah, mereka kesulitan untuk membawa buffer stock itu ke tempat tersebut. Karena itu kita ciptakan namanya lumbung sosial. Nah, itu tidak harus di satu tempat. Nah, itu bisa di titik-titik kecamatan. Bahkan kalau saya di Papua, saya kerjasama dengan gereja dan masjid yang ada di sana untuk saya titipkan buffer stock itu di tempat mereka. Sehingga biasanya gereja atau masjid itu kan ada komunal gitu masyarakat. Nah, mereka langsung bisa bagi saat terjadi bencana. Sudah berapa daerah yang lebih 600 sudah. Lebih dari Pemdanya. Nanti saya akan diskusi dengan Pak Bupati soal Huntara ini. Ya, nanti kita akan lihat ya gimana. Sebetulnya kalau ada relokasi, nanti saya koordinasikan dengan BNPB. Kalau BNPB tidak bisa bantu, kami juga bisa bantu tangani. Tapi aman di tempat yang aman. untuk permintaan para korban tadi Bu, bagaimana bisa direalisasikan enggak? Ya, nanti kita data detailnya, tapi ternyata dia belum tes gitu loh, masih mau mendaftar. Jadi nanti kita cek lagi, mungkin ada perubahan perubahan itu, karena ternyata setelah kita tanya anaknya belum tes. Kalau anak yatim piatu itu yang ditinggalkan? Ya, tadi saya tawarkan kalau yang yatim piatu dia mintanya saya ajak ke Makassar atau Manado, dia nggak mau. Karena saya kan punya sentra di sana. Bagi saya itu enak karena saya nggak ketakutan lagi dia bisa makan apa tidak. Karena kalau di situ kan pasti dijamin sudah di sentra saya. Nah, tapi dia nggak mau, dia minta ternak babi. Nanti kita akan bantu untuk ternak babi. Saran santunannya Bu Menteri? Yang meninggal 20 meninggal. Ya. Selain santunan Bu, bantuan yang dibawa ini? Ada bantuan sembako. Ya. Kasih ya. Kunjungan Mensos RI tersebut didampingi oleh para deputi, Wakapolda Sulsel, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja, Ketua dan Wakil Ketua TP/PKK Tanah Toraja, Sekda, para OPD Tanah Toraja, Dandim 1414 dan Kapolres Tanah Toraja, Basarnas, Camat, Lurah serta masyarakat. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.